Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat manfa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita ditemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu program Sri Kayo, cerita singkat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita akan mendengarkan atau membahas cerita tentang sosok daripada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok misal atau contoh kedua bagi seseorang yang sudah berumah tangga, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra. Keduanya adalah merupakan sosok sahabah dan sahabiyah yang amat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya dikatakan, kana ahabbur nisa'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Fatimah, wa minar rijali Ali. Perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Fatimah, dan laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka pernah diceritakan bahwasanya ada seseorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, bagaimana cara agar hati kita menjadi bersih?" Orang kalau hatinya sudah bersih, nikmat hidupnya. Salat nikmat, tidak ada masalah sini dan situ. Maka seorang murid ini bertanya kepada gurunya. Lalu dijawab oleh gurunya dengan perkataan, "Dekatilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya yang paling bersih." Lalu ia bertanya kembali kepada gurunya, "Wahai guru, bagaimana cara yang paling cepat untuk kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Lalu gurunya tersenyum dan menjawab, "Dekati orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra." Maka dari situ kita ingin sedikit menceritakan, membahas cerita di antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra di dalam berumah tangga. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra, meskipun keduanya adalah merupakan putri dan menantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada seorang nabi, daripada pemimpin suatu umat, akan tetapi mereka hidup dengan sangat sederhana. Mereka hidup sangat sederhana sekali. Mereka tidak memiliki pembantu. Mereka melakukan pekerjaan rumah, mengurus anak ini dan itu dengan sendirinya. Lalu pada suatu saat terdengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendapatkan ghanimah atau rampasan perang yang berupa hamba sahaya. Dan Sayyidina Ali ketika itu mendengar dan berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah, tidakkah engkau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bantuan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sedikit daripada ghanimah rampasan perang tersebut?" Lalu Sayyidah Fatimah, seorang istri yang taat kepada suaminya, seorang istri yang sangat cinta akan suaminya, menuruti perintah suaminya, ia pun datang kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah Ummu Aiman. Lalu Sayyidah Fatimah mengetuk pintu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali ketukan tersebut adalah ketukan pintu putrinya yang tercinta. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummu Aiman, "Bukalah pintu tersebut."
ketahuilah sesungguhnya yang datang tersebut adalah Sayyidah Fatimah. Ia datang pada waktu yang tidak biasa ia datang pada waktu ini. Maka oleh karena itu, coba bukakan pintu untuk beliau. Barangkali ia memiliki hajat yang sangat penting. Lalu dibukakanlah pintu tersebut oleh Ummu Aiman untuk Sayyidah Fatimah Zahra. Dan beliau pun masuk ke rumah Rasulullah SAW. Sebagaimana biasanya menemui Rasulullah SAW dengan hati yang gembira, dengan perasaan yang senang. Yang mana awalnya ia mempunyai niat untuk meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi sifat malu yang terdapat pada Sayyidah Fatimah, hal tersebut menghalangi untuk meminta kepada ayahnya. Ia malu untuk meminta bantuan kepada Rasulullah SAW dikarenakan malu. Padahal keadaan tersebut adalah merupakan keadaan darurat, keadaan yang mana memang hajat membutuhkan kepada pembantu. Lalu selesainya Sayyidah Fatimah dari rumah Rasulullah SAW kembali ke rumah beliau dengan tangan kosong dan mengatakan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suaminya tercinta, sungguh aku malu akan meminta hajat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib di keesokan harinya beliau sendiri yang mendatangi Rasulullah SAW, menyampaikan hajat yang tertunda disampaikan oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau menjelaskan kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kedatangan putrimu kemarin Sayyidah Fatimah Zahra adalah ingin meminta sesuatu dan ingin meminta bantuan kepadamu. Akan tetapi Sayyidah Fatimah sangat malu untuk meminta hal tersebut kepadamu. Dan aku sekarang ingin menyampaikan hajat apa yang kami butuhkan. Sungguhnya kami mendengar bahwasanya engkau baru mendapatkan ghanimah atau rampasan perang yang berupa hamba sahaya. Kami ingin meminta salah satu daripada hamba sahaya tersebut agar menjadi pembantu kami di dalam rumah tangga kami. Lalu ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan tersebut dan permintaan tersebut, Rasulullah SAW berkata, demi Allah, aku tidak akan memberikan kepada kalian sementara aku membiarkan ahlu sufah kelaparan, karena aku tidak mendapatkan sesuatu yang kuberikan kepada mereka. Karena itu aku akan menjual tawanan ini dan hasilnya untuk menafkahi mereka ahlu sufah. Lalu mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra dengan lapang dadah dan redha atas yang telah diucapkan oleh Rasulullah, atas suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dan mereka berdua pulang ke rumah dengan lapang dada, dengan rasa senang. Setelah Nabi menolak permintaan mereka, lalu Nabi pun mendatangi mereka di rumahnya. Pada saat itu keduanya sedang hendak beranjak tidur. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, tetaplah kalian di tempat tidur kalian. Lalu beliau melanjutkan ucapannya, maukah aku beritahu kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta tadi? Kata Rasulullah SAW. Tentu wahai Rasulullah, jawab mereka. Lalu Rasulullah melanjutkan, yang lebih baik daripada itu adalah beberapa kalimat yang diajarkan malaikat Jibril kepadaku. Kemudian beliau menyebut, yaitu kalian bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali setelah selesai salat. Dan apabila kalian hendak berbaring di tempat tidur, maka bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah 33 kali. Maka sesungguhnya bacaan-bacaan tersebut adalah lebih baik apa yang daripada kalian minta. Maka oleh karena itu dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya
barang siapa yang merasakan kecapean atau keletihan di dalam mengurus rumah tangga atau di dalam mencari nafkah, hendaknya ia membaca kalimat tersebut sebelum tidur, yang mana insya Allah ketika pada bangunnya akan merasakan kesehatan dan kenyamanan. Mungkin ini saja yang saya bisa dapat ceritakan pada kesempatan pada kali ini. Insya Allah kita dapat mengambil manfaat dan mengamalkan apa yang kita dengar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.